Assalamualaikum Pak, warahmatullahi ganti aku dong. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang Ibu-ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kita tentang wawasan kebinekaan global. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan keberkahannya, mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada siang hari ini saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok 6 mengenai topik 1 tentang wawasan kebinekaan global. Saya share screen. Ya, sudah terlihat Ibu-ibu? Sudah, Pak. Udah, Pak. Saya akan mencoba mempresentasikan topik 1 kebinekaan global tentang topik 1. Kami beri judul warna-warni dunia gitu ya, warna-warni dunia. Jadi anggota kelompok 6 ini terdiri dari Bu Apri Winar Cahyani, Ibu Brilian Mailana Dewi, terus saya sendiri yaitu Chandra Sakti Nurwahid Widagdo, Ibu Jarwati, Ibu Latifatun Nikmah, Ibu Lita Apriani, Ibu Nini Wahyu Indriasih. Oke. Capaian pembelajaran yang akan kita tuju ya, akan kita capai diharapkan nanti setelah berdiskusi dan saya mempresentasikan, semoga para audien nanti bisa atau mampu memahami pentingnya menerima perbedaan. Kemudian yang kedua, saya berharap atau kami berharap mampu menganalisis jenis-jenis kerentanan dan implikasinya terhadap kebinekaan. Kemudian yang ketiga, mampu memberikan contoh lewat tindakan praktik kebinekaan. Oke, marilah kita lihat ke dalam diri sendiri, Ibu-ibu. Menurut pendapat Ibu-ibu, apa jadinya jika semua manusia di dunia ini seragam? Baik warna kulitnya, bahasanya, adat istiadatnya, budayanya, benderanya, negara, semuanya sama. Pendapat Ibu bagaimana kalau seandainya di dunia ini seragam semua? Ada yang punya pendapat? Saya, Pak. Oke, Bu Latifatun coba. Sulit untuk menentukan identitas diri. Oke, sulit untuk menentukan ya Bu, identitas diri. Ada lagi yang punya? Iya. Ada lagi yang mau pendapat lain? Saya, Pak. Ye, pripun Bu Jarwati? Jadinya ya tidak indah, Pak. Karena kalau kita sama, pelangi saja berbeda-beda jadinya indah, Pak. Kalau satu warna ya tidak indah. Iya, betul juga. Jadi pelangi itu indah karena berbeda warnanya ya. Karena kalau sama warnanya ya seragam atau homogen ya nggak mungkin indah seperti itu. Kemudian yang kedua, Ibu, apakah Bapak Ibu pernah terpikir untuk dilahirkan kembali sebagai bangsa lain? Jika iya, ingin dilahirkan sebagai bangsa atau warga negara apa? Mungkin ada yang punya pendapat? Saya pengen, Pak. Oke, pripun Bu Apri? Ingin dilahirkan kembali di Arab, Pak. Jadi nanti kalau mau naik haji itu dekat, ongkosnya tidak mahal ya, Pak ya. Bisa umroh beberapa kali ya Bu Apri ya. Nah, begitulah, Pak. Ada yang lain? Ada yang lain pengen dilahirkan di mana? Di negara mana? Kalau saya pengen dilahirkan di Spanyol, supaya kalau saya nonton tim kebanggaan saya Barcelona itu biar bisa maknyuk gitu, nggak harus terbang gitu ya. Oke, yang terakhir, menurut Bapak Ibu, apakah dunia saat ini damai-damai saja? Apakah punya gejolak seperti itu? Ada gejolak? Ada yang punya pendapat? Ya, Pak. Nggih, pripun Bu Brilian? Kalau di dalam negeri damai, Pak. Damai-damai saja ya. Oke, yang lain? Ya. Yang lain coba. Saya, mungkin, Pak. Bu Nini.
Bu Nini ya ini ya. Iya, kalau di Timur Tengah itu masih ada konflik ya, Pak ya. Oke, Kalau di ya. Timur Tengah ya. Ya, yang ini lagi yang lagi rame-ramenya itu di Eropa ya, Bu ya. Di Rusia sama Ukraina ini lagi konflik Iya, ini ya kayaknya ya. Oke. iya. Oke, kemudian nah, di dunia ini setiap negara itu memiliki ciri khas masing-masing, Ibu-ibu. Mulai dari ciri khas warna kulit, bentuk wajah, bahasa, pakaian adat, bendera, dan lain-lain. Nah, coba kita review sejenak ya. Mungkin ada yang tahu. Nah, ini negara mana kira-kira? Ada yang tahu? Ini, ayo. Ada yang tahu? Ini negara Jerman. Ya, negara Jerman ini. Kalau yang ini ada bulan sabit dan bintang. Turki. Iya, Pak. Turki, ya betul, Turki ini ya. Terus ini seperti negara Belanda tapi coba secara horizontal warnanya. Ini negara Prancis Ibu. Nah, ini negara Prancis. Kalau yang ini ada bolanya, ini terkenal ini. Brazil. Brazil, Brazil. oke, benar. Ini kalau ini Cina. Cina, oke, Cina. betul. Kalau yang ini Ibu, Itu Australia, Pak. Australia, oke. Yang ini negara yang paling USA. kuat, oke, USA. USA, Amerika. Ini Bu, Kanada. Kanada. betul. Kalau ini Bu, Italia. oke, nomor uno. Ya. Terus ini Bu, ini baru juara Piala Dunia kemarin. Argentina. Oke, Argentina, kenal semua ini ya. Ini Bu, Mesir. oke, Mesir. Ya, ini yang terkenal ini ya. Yang ceweknya cantik-cantik ini. Jepang. Oke. Nah, Terus ini, Inggris. Inggris. oke. Kalau yang ini Bu, ini kejutan India, ini, Pak. India. 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 Nah, ini yang tadi baru saya bicarakan, saya pengen ke sini. Ini Spanyol ini Bu ya. Spanyol. tenis. Oke. Nah, sekarang bagaimana jadinya jika manusia di dunia ini hanya boleh tinggal di tempat asalnya, Ibu? Tidak ada migrasi, tidak ada perpindahan penduduk. Bagaimana? Tidak bisa memenuhi mencukupi kebutuhan hidup, Pak. Oke, tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup ya. Misalkan Ya. kita mau butuh apa ya? Mau butuh gandum, kita nggak punya gandum karena nggak ada migrasi, kita hanya stay di satu tempat, maka ya nggak akan terpenuhi ya kebutuhan kita. Ada yang lain? Ada yang lain? Ya, Pak. Ya, Grupon Bu Brili. Kurangnya pengalaman dan tidak Kurangnya. bisa berkembang, Pak. Iya, betul. Seperti katak dalam tempurung gitu ya. Karena kita nggak tidak bisa melihat dunia luar seperti itu. Oke, sekarang, nah definisi dari penduduk asli itu apa toh? Ada yang punya pendapat? Ada yang punya pendapat? Ayo, penduduk asli itu apa ya? Ayo, Saya, siapa Pak. yang punya pendapat? Ya, Bu Latifatun. Kayaknya itu penduduk asli adalah itu ya Pak, masyarakat yang merupakan keturunan penduduk awal dari suatu tempat. Mungkin itu ya Pak. Oke, betul. Ya, karena punya asal muasal dari penduduk, itulah namanya penduduk asli gitu ya. Nah ini mengandai-andai karena ini lagi musimnya tahun politik ya. Jika Anda adalah seorang yang memiliki wewenang, apa kebijakan Anda tentang ini? Tentang bagaimana agar manusia bisa hidup berdampingan dengan damai? Ada yang punya pendapat? Menjunjung tinggi toleransi, Pak. Oke, Bu Jarwati. Wah, Bu Jarwati calon Menteri Agama ini kayaknya. Ya, yang lain? Saya Pak,
Bu Lita, itu Bu Oke, Lita. menjamin kebebasan dan keamanan kegiatan keagamaan misalnya. Oke, betul gitu ya. Jadi kita harus sebagai seorang pemangku kebijakan nantinya, karena di Indonesia ini adalah tidak hanya satu agama, tidak hanya satu ras, maka kita harus sebagai seorang pemimpin, insya Allah nantinya menjadi seorang pemimpin, ya kita harus menjaga keamanan, menjamin kebebasan setiap pemeluk agama itu untuk menjalankan apa namanya peribadatannya masing-masing. Gitu ya. Oke, nah dari warna-warni dunia tadi sebenarnya itu ada 5 konsep, ibu-ibu. Ada 5 konsep yang perlu ibu-ibu ketahui, di mana yang pertama kita itu satu kesatuan yang berbeda. Meskipun kita beda itu tetap sebenarnya itu kita satu seperti itu. Nah, dengan alat tes DNA kita akan sadar bahwa ternyata di daerah kita ada unsur beragam bangsa. Video di bawah ini menyadarkan kita bahwa tak ada ras yang 100% murni, semua adalah gabungan dari berbagai bangsa. Pada akhirnya kita akan terhubung pada sumber yang sama. Kita bisa simak videonya. Suaranya belum terdengar, Pak. Ya, terdengar belum, Bu? Suaranya belum masuk, Pak. Belum. Belum. Oh ya, sebentar saya stop stream dulu ya. Sudah? Sudah terdengar? Ya, Udah, Pak. Ternyata presentasi gen Timur Tengahnya itu hanya 3,4%. Bahkan gen Asia Timur atau Tiongkoknya itu lebih besar, 4,19%. Jadi ini mengejutkan buat saya. Ada 1,8% dari dana saya itu kayak etnis Mesoamerikan sama Anda. Kirain Melayu gitu ya. Ya, ini hanya sampel saja bahwa ternyata yang presenter mata Najwa Shihab itu kalau kita lihat itu ke arah Parapan, ternyata gen Timur Tengahnya itu hanya sekitar 3, sekian ya. Nah, lebih banyak Tionghoanya sebenarnya, lebih Tionghoanya. Jadi sebenarnya pada dasarnya itu kita tidak terdiri dari satu ras, ya, tidak terdiri dari satu ras. Tidak ada ras yang 100% murni, itu tidak ada, ya, seperti itu. Oke, sekarang nah konsep yang kedua bahwa bahwa memang benar warna-warni, bahwa dunia itu ternyata berwarna itu memang secara konsep yang kedua itu yaitu ragam manusia atau ragam bangsa, ragam bahasa. Jadi di dunia ini terdiri dari atau terdiri dari memiliki keragaman manusia, memiliki keragaman bangsa, dan memiliki keragaman bahasa. Nah, di Amerika saja ketika kita mensimpulkan seperti ini itu artinya oke. Tapi ketika di Brazil, kalau Bapak Ibu punya ibu-ibu punya kesempatan ke Brazil, kalau jenengan menyimpulkan seperti ini berarti pelecehan atau hinaan. Nah, di Inggris pun juga hampir sama ya, karena satu rumpun dengan Amerika dulunya. Nah, kalau ini juga oke. Kemudian di Rusia, kalau Bapak Ibu menyimpulkan seperti ini, itu berarti kosong. Tapi kalau di Jepang, kalau seperti ini, itu artinya uang, gitu ya. Kalau di Indonesia kan uang seperti ini ya, tapi kalau di Jepang itu seperti ini. Jadi artinya hanya sekedar simbol saja atau sekedar gestur tangan saja itu sudah beragam arti. Apalagi bahasa, apalagi
warna kulit seperti itu. Oke. Kemudian konsep yang ketiga atau keragaman itu ternyata tidak hanya pada physically saja, tapi keragaman itu juga ada pada tingkat kecerdasan kita. Keragaman pemikiran, pandangan, dan pergaulan akan memperkaya cara kita dalam berpikir dan bijak dalam bertindak. Orang yang memahami keragaman budaya akan lebih menghargai dan berempati terhadap budaya orang lain. Nah, coba ini ada video lagi. Orang yang hidup seragam, pengalamannya terbatas, cenderung memiliki pikiran dan pandangan yang terbatas. Ini bagus ini. Ini adalah cerita dua orang sahabat, Ijul dan Ijal. Di sekolahnya, mereka terkenal sebagai siswa cerdas berprestasi. Bedanya, Ijul lebih suka bergaul hanya dengan orang yang sama dengannya. Sementara Ijal pergaulannya luas dengan teman yang beragam. Ijul lebih suka berkumpul dengan orang dari suku yang sama. Karena bahasa dan budayanya nggak beda. Jadi nggak ribet. Sementara teman Ijal beragam suku bangsanya. Meski kadang ada salah paham bahasa dan budaya, tapi Ijal bisa mengambil pelajaran darinya. Ijul tak mau berteman yang beda agama karena punya banyak prasangka. Kalau Ijal berteman dengan orang dari beragam agama. Dari sana, Ijal jadi belajar menghargai sambil tetap meyakini agama sendiri. Urusan hobi, Ijul cuma asik dengan komunitasnya sendiri. Kalau Ijal senang kolaborasi, berbagai komunitas dia ikuti. Saat kuliah, Ijul tak kemana-mana. Sementara Ijal mendapat kesempatan pertukaran mahasiswa ke berbagai negara. Dengan lingkungan yang terbatas, Ijul nggak mudah menemukan pekerjaan yang pas. Sementara Ijal punya network yang luas, sehingga tak sulit menemukan pekerjaan yang sesuai passionnya. Saat reuni, Ijul dan Ijal bertemu kembali. Dua orang sahabat yang dulu sama-sama siswa berprestasi, kini sudah jadi dua pribadi yang berbeda. Saat ngobrol, Ijul cenderung berpikir sempit, sementara Ijal terlihat berwawasan luas dan terbuka. Pembicaraan Ijul lebih banyak keraguan dan penghakiman, sementara Ijal penuh keyakinan dan penghargaan. Dari cerita tadi, kira-kira kamu termasuk tipe Ijul atau Ijal? Dari survei PeaceGen, ternyata pelajar lebih cenderung bergaul dengan kelompok yang memiliki kesamaan. Ini nggak salah, karena itu memang lebih nyaman. Tapi kalau kamu mau sukses, berwawasan luas, cobalah keluar dari zona nyaman. Pengalaman luas tentang perbedaan dan keragaman menentukan tingkat literasi antar budaya atau intercultural literacy. Literasi ini jadi satu faktor penting yang menentukan kecerdasan yang disebut EID. Meski Ijal dan Ijul sama-sama berprestasi secara akademik, tapi yang membedakan nasib mereka adalah Ijal punya kecerdasan antar budaya yang lebih tinggi dari Ijul. Jadi, kalau kamu mau sukses, gak cukup dengan cerdas akademik, tapi kamu harus berani bersikap terbuka, bergaul dengan orang yang berbeda. Dengan begitu, kamu layak menjadi warga dunia. Oke, seperti itu ya. Jadi networking itu penting. Kalau kita mau sukses, networking itu penting. Tidak hanya cerdas dalam akademis saja, tapi kecerdasan networking, kecerdasan berkomunikasi, bergaul itu juga harus penting, seperti itu. Nah, kemudian keragaman atau mengenai keragaman secara konsep itu juga sekarang konsep yang keempat tentang kerentanan. Jadi separuh responden di banyak negara Eropa itu merasa terancam oleh para pendatang dan kaum imigran.
Kemudian di Amerika Serikat terjadi peningkatan tindakan intoleran seperti kasus diskriminasi terhadap warga kulit hitam dan kekerasan terhadap warga keturunan Asia. Dan ratusan ribu ya sekarang yang kemarin lagi viral ya. Tahun kemarin lagi viral itu udah ratusan ribu orang Rohingya meninggalkan negaranya untuk menyelamatkan diri dari serangan ekstremis Buddha yang didukung pasukan keamanan Myanmar. Nah, berdasarkan laporan tahunan kemerdekaan beragama dan berkeyakinan dan politisasi agama 2017 Wahid Foundation, tercatat ada 213 peristiwa intoleransi yang terjadi sepanjang tahun 2017. Pada kasus-kasus intoleransi tersebut, perempuan dan anak perempuan merupakan kelompok yang rentan menjadi korban karena identitas gendernya. Ya. Jadi karena keragaman tersebut sangat rentan kita dipecah-pecah seperti itu. Apalagi kita sebagai bangsa Indonesia yang majemuk, yang punya banyak suku, banyak ras, banyak budaya, banyak agama, sangat rentan sekali ketika kita dipecah-pecah oleh bangsa lain seperti itu, Ibu. Nah, konsep yang kelima mengenai keragaman yaitu kunci sukses abad ke-21. Untuk mengatasi kerentanan akan kebinekaan, anak-anak sejak dini dilatih dan dibiasakan menerapkan 4 keterampilan berikut, baik di sekolah, di rumah, dan lingkungan masyarakat. 4C kunci sukses di abad 21 yaitu yang pertama creativity atau kreativitas, yaitu proses mental yang melibatkan pemunculan gagasan atau anggapan baru atau hubungan baru antara gagasan dan anggapan yang sudah ada. Terus yang kedua communication, ya tadi networking tadi ya, berkomunikasi merupakan kegiatan mentransfer informasi baik secara lisan maupun tulisan. Komunikasi merupakan hal penting dalam peradaban manusia. Kemudian yang ketiga critical thinking atau berpikir kritis, cara berpikir manusia untuk merespon seseorang dengan menganalisa fakta untuk membentuk penilaian. Yang keempat, collaboration atau kolaborasi. Melalui keterampilan kolaborasi, diharapkan setiap individu nantinya dapat bekerja sama dalam memecahkan berbagai permasalahan. Nah, itu tadi konsep-konsep, 5 konsep yang harus dipahami dalam mensikapi keberagaman atau mensikapi warna-warna yang ada di dunia ini seperti itu. Nah, aplikasinya untuk mensikapi toleransi dari berbagai negara, yang pertama silakan ibu-ibu nanti ada 2 option ya, bisa dipraktekkan. Yang pertama, cari teman dari negara lain untuk mendiskusikan hal-hal di bawah ini. Gunakan salah satu aplikasi global chat ya, kayak MiChat atau apa ya, Facebook ya, terus Line dan seterusnya. Itu bisa apakah dia penduduk asli negara tersebut atau tidak, kemudian bagaimana dia melihat pendatang, sikap mereka ketika melihat pendatang itu bagaimana, apakah sinis ataukah welcome seperti itu. Kemudian yang ketiga, bagaimana orang beragam bangsa, budaya dan agama hidup di negaranya, merasa nyaman, merasa safe atau merasa aman seperti itu. Nanti bisa diwawancarai seperti itu. Kemudian opsi yang kedua, ketika kita mau belajar toleransi, coba yuk kita identifikasi barang atau aksesoris apa saja yang ada di badan kita, yang kita gunakan untuk bekerja dan beraktivitas, seperti ponsel, kendaraan, laptop, baju, jam tangan, apakah semua produk dalam negeri, ataukah ada kebinekaan global dalam aksesoris yang Bapak Ibu gunakan. Nanti bisa merefleksi diri sendiri ya Ibu-Ibu. Nah, pada akhirnya kita kembali ke ke firman Allah gitu ya. Ini Al-Hujurat ayat 13. Pada dasarnya manusia itu sesungguhnya kami ciptakan dari seseorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenali. Seperti itu. Itu Ibu-ibu mungkin presentasi dari kelompok 6 mengenai kebinekaan global yang kami beri judul warna-warni dunia. Itu ada pertanyaan mungkin? Cukup jelas ya Ibu-ibu? Jelas, Pak. Ya, itu saja, sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Kalau ada kurangnya itu dari saya sendiri, kalau ada lebihnya itu berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.